Halo semua, balik lagi di podcast Teman Hati. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan sampai masuk angin dan sakit ya. Dan semoga kalian selalu diberi kesehatan juga oleh Sang Maha Pencipta ya. Dan dijaga dari segala mara bahaya. Dan tentunya di masa pandemik ini kesehatan mental juga harus kita jaga ya. Jangan lupa bersyukur dan terus berdoa supaya kita diberi kedamaian, keikhlasan, dan kelapangan hati untuk menerima segalanya. Hari ini kita akan membahas langkah metode streamline yang ke-6, yaitu modules. Bukan modus ya, modules. Modules itu ruangan. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari teknik mengatur barang yang tentunya berguna banget untuk menghindari ruangan yang berantakan nih. Menjaga agar ruangan tetap terkendali dan tentunya untuk mencapai tujuan minimalis. Inilah saatnya menata barang kita menjadi ruang. Teknik ruang ini berasal dari desain sistem yang membagi komponen besar menjadi komponen yang lebih kecil lagi dan dikelompokkan secara spesifik. Nah, dalam konteks ini, ruang yang kita artikan sebagai satu set barang yang saling terkait dan punya fungsi tertentu. Untuk menciptakan sistem penataan ruang, pertama-tama kita harus mengumpulkan dulu nih semua barang dengan fungsi yang mirip. Dikelompokkan ya barang-barang dengan fungsi yang mirip itu. Sisihkan barang yang gak cocok dengan kriteria kita. Nah, pastikan juga barang yang sudah dikelompokkan tadi dapat dipindahkan dan dijangkau secara mudah saat kita butuhkan. Dengan kata lain, mengumpulkan, memilah, kemudian mewadahinya. Fleksibilitas wadah berupa kotak yang dapat dipindah-pindahkan akan sangat berguna ketika kalian ingin merajut sambil menonton TV contohnya. Kalian tinggal bawa aja kan kotak yang berisi alat-alat rajutnya ke ruang TV. Nah, langkah yang pertama yaitu mengumpulkan barang-barang yang memiliki kesamaan. Simpan barang-barang dengan jenis dan fungsi yang sama di suatu tempat. Misalnya, kumpulkan kumpulan DVD dalam satu tempat, dan kumpulkan ballpoint-ballpoint yang kita punya dalam satu tempat. Kumpulkan alat-alat P3K. Ini bertujuan untuk memudahkan kita saat membutuhkan barang tersebut. Saat kita membutuhkan plester atau perban, kita tidak perlu membongkar seluruh laci dan memberantakannya. Dengan mengumpulkannya di suatu tempat dengan jenis dan barang yang sama, kita langsung tahu nih kemana kita akan mengambil barang yang akan kita butuhkan. Nah, selain itu ada lagi nih manfaatnya. Kita jadi tahu seberapa banyak barang yang kita miliki dengan jenis dan fungsi yang sama. Kita jadi tahu seberapa banyak ballpoint yang kita punya. Saat kita mengumpulkan, kita jadi tahu nih, kita punya 50 ballpoint. Wow, banyak banget ya. Terus kita tahu nih, seberapa aksesoris kalung, anting, bros peniti yang kita punya. Dan saat itu kita tahu bahwa kita nggak butuh ballpoint sebanyak itu kan. Dan saat akan membeli aksesoris baru, kita jadi berpikir ulang nih. Teknik ini berguna banget buat menahan laju penumpukan barang di rumah kita. Selain itu, dengan melihat semua barang yang kita miliki, kita jadi tersadar. Misalnya, loh kok ada benang-benang di laci ini sih? Ini kan benang yang aku cari waktu itu. Nah, teman-teman pernah kan kehilangan suatu barang karena ulah kita sendiri, kejorokan kita sendiri yang menaruhnya di mana aja sampai-sampai kita lupa dan tahu-tahu ketemu di suatu laci tanpa kita duga-duga gitu. Dan teknik ini membantu kalian semua untuk berhenti membeli suatu barang yang sebenarnya udah kalian punya. Nah, pernah nggak kalian membeli barang namun barang yang persis sama seperti sebelumnya udah ada ternyata di rumah? Dengan teknik ruang, kalian bisa mengecek ketersediaan barang tertentu di tempatnya. Dengan begitu, kita bisa menghemat pengeluaran untuk barang yang tidak dibutuhkan. Dan tugas yang selanjutnya adalah tugas yang pastinya ditunggu-tunggu oleh calon seorang minimalis nih. Setelah mengumpulkan barang, yaitu menyortir barang.
siapa yang paling hobi di bagian ini nih? Saat menyatukan barang, pasti kalian nemuin nih barang dengan kelebihan tertentu. Pilih dan simpan barang yang memang Anda gunakan yang secara realistis bakal kalian pakai nanti. Dan terakhir, setelah mengumpulkan dan memilih suatu barang, barang-barang itu perlu dimasukkan ke wadah agar tidak tersebar di berbagai sudut rumah. Bisa di laci, wadah plastik, atau rak. Atau wadah apapun yang sesuai ukurannya dengan jumlah barang yang kalian miliki. Nah, ada juga nih, orang yang lebih suka dengan wadah transparan, supaya bisa mudah kita lihat barang apa yang ada di dalamnya. Ada juga yang lebih suka dengan wadah tertutup, supaya terlihat lebih rapi gitu ya. Tapi sebagai saran, supaya mudah mengetahui barang apa aja yang ada di dalamnya, bisa dibuat warna simbol atau daftar barang-barang yang ada di dalam wadah tersebut. Itu tergantung aja sih, bisa disesuaikan sama pribadi masing-masing. Dengan mengumpulkan semua barang yang kita miliki, kita menjadi tahu nih seberapa banyak barang yang kita punya. Di sini aku mau menekankan sekali lagi pentingnya kita mengumpulkan barang-barang dan memilih barang untuk kita simpan. Seringkali saat harus menata barang, kita terburu-buru untuk pergi ke toko alat rumah tangga dan membawa sebagasi wadah cantik. Dalam pikiran kita, dalam menata dan menyimpan barang membutuhkan wadah yang lucu dan akan otomatis menciptakan ketertiban dan ketenangan di rumah. Tapi, jika kita tidak memilih barang terlebih dahulu untuk kita simpan dan buang, sebetulnya kita tidak akan mencapai hasil apapun. Wadah-wadah itu mungkin akan membuat rumah kita terlihat lebih rapi, namun sesungguhnya tidak berfungsi lebih dari tempat sampah. Alih-alih merampingkan isi rumah dan hidup kita, yang kita lakukan justru mengatur barang-barang yang tidak kita perlukan gitu. Jadi, pilah dulu sebanyak mungkin sebelum menyimpan barang apapun ke wadah. Sortir, atur barang-barang yang paling esensial terlebih dahulu. Kemudian, cari wadah atau tempat penyimpanan yang paling sesuai. Menerapkan hidup minimalis berarti kita harus mengambil satu langkah lebih jauh dari sekedar membenahi dan merapihkan rumah saja. Saat membuat ruang, berarti kita sedang menciptakan sistem yang akan menghilangkan dan menahan barang dalam jumlah berlebih, menyeimbangkan barang dengan kebutuhan. Jadi gimana? Udah semakin yakin ya kalau hidup minimalis ini benar-benar bermanfaat banget buat hidup kita, yang pastinya memudahkan kamu untuk melakukan segala kegiatan yang aku rasain juga. Kalau semua barang yang sejenis dengan fungsi yang sama terkumpul dalam suatu tempat, enak gitu ya. Apa-apa tinggal ambil, gak usah cari cara sampai obrak-abrik. Selain buang-buang waktu, terus gak teratur banget lah rasanya. Kalian juga wajib coba terapin teknik modus ini. Dan karena ini juga merupakan langkah dari Streamline yang mana berkesinambungan dari langkah yang sebelumnya. Makanya yang belum dengerin episode sebelumnya, ditonton deh. Dan kalau kalian rasa konten ini memberi manfaat bagi kalian, jangan lupa like. Kalau kalian gak mau ketinggalan kalau channel ini upload konten baru, subscribe aja dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan. Khususnya di metode Streamline hidup minimalis ini, kita masih punya 4 langkah lagi nih. Semangat yuk, dan jangan lupa bersyukur ya. Aku pamit dulu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir dariku, salam dari hati.